Oke, mungkin kita mulai saja, Kang ya? Ya, boleh kan. Boleh, boleh. Saya langsung masuk ke Saya skrip kenalin saya dulu atau ya. oke, boleh kan. Oke, Siap. selamat malam teman-teman semuanya yang sudah gabung di eh, webinar kita yang kedua sebenarnya ini. Yang kemarin kita udah ngebahas sama Kang Eki. Hari ini ada Kang Agil juga yang akan sharing tentang UX researcher, Kang. Sorry, tentang Yes. Oh, tentang apa ya cakupannya ya? usability testing. Oh iya, iya, ya, usability testing. Usability ini tentang usability testing. Mhm. Yes. Nah, Kang Agil ini beliau UX researcher di Telkomsel dan Ya. mungkin background-nya bisa agak sedikit cerita, Kang? Iya, boleh. Saya Ah, background-nya sebenarnya nggak ada desain-desain, nggak ada riset. Cuman saya background-nya adalah telekomunikasi. Jadi oh telekomunikasi gitu. engineer. Mhm. Cuman waktu zaman-zaman telekomunikasi, saya senangnya dengan robotik, terutama Hmm. UFV, drone gitu. Saya mainnya gitu pas zaman kuliah. Kemudian di Telkomsel itu sendiri, dulunya belum ada yang namanya UX apa gitu, belum ada. Hmm. Jadi kami baru dibentuk beberapa bulan ini. Nah, beberapa orang itu disaring sama teman-teman transformation, kami disaring, kemudian terpilihlah beberapa, kemudian diikutkan beberapa training, salah satunya Hmm. training di Purwadika, kemudian Hmm. habis itu kita megang beberapa project dan Hmm. dihandle oleh beberapa mentor. Nah, salah satunya mentornya sini ada Mas Handoko, kemudian kalau saya sendiri kebagian kemarin itu sama Mas Rovan, beliau orang DDD, dunia dalam desain juga. Hmm. Kami dimentorin beberapa orang itu, terus kami juga sempat beberapa dimentorin sama kayak misal Kang Taufik Syahrir, kemudian Kang Boris gitu. Nah, Hmm. beberapa itu yang mementor kami juga. Itu sih. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang expert di situ, cuman Hmm. saya ingin sedikit bercerita tentang case yang dialami Telkomsel. Jadi ada beberapa hal yang unik nih di Hmm. Telkomsel. Oh, ini kayaknya Dan asik nih kayaknya. yes, berbeda dengan di lingkungan startup sih mungkin. Hmm. Oke, ini memang sudah enterprise yang memang sudah jalan lama ya, Kang ya. Iya, Kasusnya betul. mungkin akan sedikit beda ya dengan memang Yes, startup yang baru mulai ya. betul. Oke, teman-teman, mungkin tadi ada apa sekelumit apa ya, bukan sekelumit, mungkin ringkasan dari Kang Agil. Mungkin silakan Kang Agil kalau Ya, mau sharing sekarang di oke. screen share-nya. Mangga, mangga. Ya, saya share screen. Ini udah kelihatan, Kang Irwan? Udah ada. Oke. Eh, Oke, silakan Kang. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Waalaikumsalam. atas kesempatan yang diberikan Kang Irwan dari teman-teman portal UX dan teman-teman yang lainnya. Eh, di sini saya tekankan lagi, saya bukan seorang expert, cuman saya adalah seorang pembelajar sama dengan teman-teman yang lainnya. Eh, Dulu backgroundnya saya adalah bukan seorang UX ataupun bukan seorang researcher, cuman kembali lagi satu pesan yang pernah saya dengar dari beberapa orang yang menjadi role model saya itu mengatakan kita bisa menjadi apa saja yang kita bisa inginkan selama kita masih punya niat, kita masih punya semangat, masih punya passion. Nah, Hmm. dan dari situlah timbul niat saya pengen berkarir dan menghabiskan karir saya di dunia researcher ini karena ini merupakan salah satu passion saya juga ketika saya mendalami di bidang ini. Nah, sedikit bercerita juga seperti yang saya jelaskan tadi, kami itu dulu di Telkomsel itu belum ada yang namanya UX, belum ada. Paling ada itu kayak misal CX Digital Journey itu ada, cuman terkait yang benar-benar UX, terkait produk digital selama ini masih dihandle sama third party. Jadi emang pihak ketiga yang handle. Nah, teman-teman transformation pengennya itu semua nantinya dihandle sama orang internal Telkomsel. Makanya dibentuklah sebuah akademi expert talent pool namanya. Nah, beberapa orang ada yang pro hire, di kami ada beberapa pro hire, ada teman-teman dari Bukalapak yang jadi mentor kami juga. Mungkin kenal dengan namanya Mas Rizaldi. Nah, beliau dulunya manajer di Bukalapak yang UX. Nah, beliau jadi mentor kami juga di expert talent pool ini. Kemudian beberapa orang itu direkrut yang memiliki passion di bidang ini. Jadi kami disaring dari beberapa seleksi, kemudian terpilihlah beberapa orang, kemudian kami di training sama teman-teman Purwadika in-house, kemudian habis itu kami di mentoring juga sama beberapa teman-teman, misal dari Tokopedia, paling banyak sih dari Tokopedia, kemudian dari Kumparan juga ada Mas Andoko tadi, terus saya kebagian juga dari tiket si Mas Rovan. Nah, beliau mentor-mentor saya. Dan juga kami sesekali dimentor juga sama Kang Boris, terus Kang Taufik Syahrir juga pernah sharing di kami gitu sih. Jadi itu latar belakangnya.
saya memulai karir di sini. Nah, di sini saya hanya sedikit ingin bercerita saja tentang apa yang saya alamin, apa yang saya dapatkan, dan apa yang saya rasakan selama ini di Telkomsel di bidang researcher ini. Nah, keren kan? Iya, Kang. Keren. Nah, ada perbedaan nih, Kang, terkait di startup dari info yang saya dapatkan juga dari teman-teman mentor saya, sama di bidang di Telkomsel itu sendiri, karena kami kan sedang migrasi lah. Jadi kami ini tipenya masih hybrid, jadi belum fully agile tapi masih hybrid lah istilahnya. Nah, kalau di startup itu mungkin dari proses desain ke develop itu prosesnya cepat. Jadi misal apa yang kita desain itu bisa langsung di develop, bisa. Nah, sementara kalau di Telkomsel sendiri itu agak sulit. Jadi kita harus benar-benar matangin dari segi data, terus kita present ke PO-nya. PO-nya misalnya ada yang tipe PO-nya itu pengennya datanya semuanya kuantitatif. Jadi ada beberapa kualitatif, tapi mereka pengen di backup dengan kuantitatif. Nah, agak sulit nih bagi kami. Bagaimana caranya? Karena rata-rata kalau mainnya sebagai researcher, sebagai desainer itu rata-rata kan datanya adalah kualitatif nih. Nah, mereka itu pengennya datanya kuantitatif. Ada yang sesuatu yang bisa diukur. Jadi itu salah satu tantangannya. Karena proses developnya kami lama kan. Jadi benar-benar harus dimatangin dari segi datanya, dari segi kualitatif kuantitatifnya gitu kan. Harus benar-benar di-measure. Nah, di sini beberapa pengalaman yang akan saya coba sharing. Nah, makanya materi yang saya akan bawakan itu teman-teman tentang usability testing, tujuannya adalah untuk mendeteksi penyakit pada sebuah aplikasi. Kenapa mendeteksi penyakit, nanti kita coba akan analogikan lah seperti apa itu. Siap, Kang. Nah, di sini juga kenapa saya ingin sharing sebenarnya saya ingin sharing itu adalah salah satu metode saya untuk belajar, Kang. Jadi ya, betul. Jadi semakin kita sharing semakin nempel ya, Kang, sebenarnya, Kang, ya. Betul, Kang. Nah, belajar dari Edgar Del Con of Experience. Jadi beliau itu mengatakan bahwa salah satu metode ketika kamu ingin belajar dengan cepat adalah dengan mengajarkan apa yang kamu ketahui kepada orang lain. Ya, setuju. 90% itu pasti akan nempel. Nah, makanya ini yang saya selalu terapkan agar bisa ilmunya itu bisa nempel lah. Betul, dan setuju. tidak akan dilupakan. Nah, ini yang saya coba akan sharing ke teman-teman tentang case-case yang saya alamin di Telkomsel. Nah, kenapa sih usability testing gitu? Jadi ceritanya itu seperti ini. Jadi ibarat ada seorang pasien nih. Kemudian pasien ini datang ke seorang dokter. Kemudian pasien ini berkata, dokter, kepala saya ini sakit sekali. Tolong operasi kepala saya udah nggak tahan lagi nih. Tolonglah operasi kepala saya, dokter. Nah, bagaimana kalau misalnya si dokter ini bilang, oh ya, kita operasi. Akan terjadi apa? Bisa saja penyakit yang dialami si user ini, si pasien ini bukan pada kepalanya, mungkin pada bagian infeksi pada bagian tubuh lainnya, bukan kepalanya. Nah, kalau misalnya ternyata si dokter mengiyakan dan terjadi hal-hal yang lebih parah dari si pasien ini kan bisa jadi jauh lebih gawat. Nah, makanya dokter itu pada saat pertama kali mendiagnosa penyakit pasien, jadi dia melakukan interview dulu, jadi dia tidak langsung mengiyakan apa yang diinginkan si pasiennya itu. Jadi paling dia lakukan diagnosa dulu, misal dia sakit kepala nih. Nah, kenapa dia bisa sakit kepala? Misal ternyata pas dicek ada infeksi atau ada apa gitu, dan masalahnya bukan pada kepalanya, bukan malah langsung melakukan operasi kepada si kepala pasiennya. Nah, itulah yang banyak sekali terjadi di perusahaan-perusahaan, termasuk di Telkomsel itu sendiri, kan. Iya. Juga nih. Ya. Jadi kami di Telkomsel itu rada rumit nih dari segi strukturalnya, karena kami masih belum benar-benar agile lah ini secara struktural. Nah, di satu sisi banyak jadi kan di kami itu kita harus lapor yang ke namanya ke business owner, kemudian ke product owner-nya. Nah, banyak beberapa fitur itu merupakan titipan dari si product owner-nya. Jadi tanpa adanya baseline research, tanpa ada riset yang sama, pokoknya nggak ada risetnya sama sekali lah. Terus dia bilang si PO-nya, tolong dong kamu pasang fitur ini. Nah, bikinlah journey-nya fitur ini, bagaimana atur manis lah. Kami juga bingung, loh kok ada fitur ini gitu. Tapi kita tanyakan, ini ada basis risetnya nggak? Nah,
nggak ada. Ini permintaan dari bisnis saja, permintaan dari produk aja, tolonglah diteliti. Nah, itulah yang jadi permasalahan di kami. Kami nggak ada basis research-nya, tapi tiba-tiba langsung si PO-nya nawarin project ini, nambahin fitur ini. Akhirnya di aplikasi kami itu penuhlah fitur. Nah, masalahnya adalah ketika kita menginvestasikan sebuah fitur itu kan adalah sebuah investasi. Nanti kan akan dituntut ROI-nya lah istilahnya, return on investment-nya. Jadi setiap fitur itu adalah investasi dan kita akan dituntut berapa banyak penghasilan dari investasi yang kita lakukan. Kayak misal ROI-nya, click rate-nya lah, atau misal purchase rate-nya, atau mungkin retention atau apa gitu dari hasil yang kita invest dari fitur tersebut. Nah, yang menjadi masalah juga kalau kita terus-terusan nambah fitur kan bisa jadi aplikasinya jadi berat. Terus di satu sisi banyak fitur yang click rate-nya rendah dan ternyata nggak dibutuhin user. Padahal kita udah capek-capek desain, kita udah capek-capek bikin tuningnya, ujung-ujungnya nggak dipakai sama user. Nah, itu yang selalu jadi permasalahan bagi teman-teman desainer, terutama di Telkomsel itu sendiri. Makanya dari hal tersebut, gimana caranya kita melakukan sebuah metode sebelum kita mendevelop si feature itu, kita benar-benar harus melakukan riset terlebih dahulu biar feature yang kita gunakan itu benar-benar dibutuhkan user atau feature yang kita pasang itu benar-benar dibutuhkan user. Nah, di sini saya biasanya pada saat awal ingin melakukan sebuah research atau mendeteksi sebuah penyakit pada aplikasi, saya menggunakan metode usability testing. Kenapa ini? Karena ini yang paling simple dan paling banyak digunain orang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa usability testing itu adalah sebuah metode melakukan pengetesan pada sebuah fungsionalitas website, app, ataupun digital produk lainnya dengan cara mengobservasi kepada real user untuk melakukan beberapa tes atau melakukan beberapa tugas sampai dia bisa dapat menyelesaikan tugas itu. Jadi ini adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan untuk mengetes fungsionalitas dari sebuah aplikasi yang kita buat. Nah, biasanya kalau usability testing ini harus kita lakukan dalam bentuk prototype. Bisa juga sih dalam bentuk card apa gitu ya. Jadi ada kayak misal paper prototype ya kalau nggak salah. Nah, pokoknya dalam bentuk prototype ini bisa kita gunakan. Nah, kalau di kami sendiri karena kemarin itu aplikasinya sudah jadi ibaratnya kita ini prosesnya adalah revamp dan redesign beberapa. Nah, makanya enaknya itu karena aplikasinya sudah jadi, cuman belum ada data baseline usability testing-nya. Makanya pertama kali ketika kami diberi project itu, yang kami lakukan pertama adalah setelah ngobrol dengan para stakeholder ya, setelah kita getting insight dari stakeholder yang kami lakukan ya kita pengen getting insight dari sisi usernya. Nah, dan cara terbaik yang kita lakukan untuk getting insight dari user selain interview adalah dengan usability testing. Karena di usability testing juga sebenarnya kita bisa lakukan interview. Dan inilah yang pertama kali saya lakukan waktu ingin mengetahui permasalahan dari aplikasi tersebut agar kita bisa lakukan improve lah. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh produk-produk ini kalau kita lihat terlihatnya sangat menarik lah dari segi interface, dari segi tampilan. Tapi ketika kita ingin menggunakannya mungkin akan membingungkan berbagai user nih. Misalnya di sisi kirinya itu lift. Mungkin kalau kita lihat liftnya, secara tampilan ya emang agak ribet sih. Cuman bagaimana caranya kalau kita menggunakannya? Kita pengen misal di lantai 3 atau lantai 4 itu kita pencet tombol yang mana? Itu kan ini dari segi fungsionalitas juga sangat membingungkan user sendiri. Nah, di tengah itu yang gambar merah ini, yang gambar arah ini juga secara interface kayaknya nggak ada masalah gitu. Cuman ketika kita ingin menggunakannya, misal menjadikan ini petunjuk, misal kita pengen ke kamar 202 lah, itu kita harus ke arah mana? Ke kanan atau ke kiri? Ini karena nggak jelas arahnya. Iya, membingungkan ya. Membingungkan. Kemudian nah, ini juga yang di sebelah kanan. Secara fungsionalitas ketika kita pengen kunci pintunya itu agak sulit karena dia terhalang sama gagang pintu. Itu juga terjadi pada beberapa aplikasi yang saya handle. Salah satunya aplikasi Maxstream. Ini adalah aplikasi yang ada di Telkomsel, salah satu produknya Telkomsel selain Telkomsel. Saya juga handle ini Maxstream. Nah, pada saat kami memulai untuk merevamp atau meredesain dari si aplikasi ini, kita lihat dulu nih secara deep nih. Misal di sebelah kiri ini nih. Sebelah kiri ini adalah kalau kita lihat ini adalah tombol search dari movie itu sendiri. Tapi kalau kita lihat secara interface nggak ada masalah nih, biasa-biasa aja. Dan secara interface lumayan menarik juga. Nah, tapi ketika kita gunain, misal kita coba
suruh user untuk mencari film bergenre action. Nah, mereka akan kesulitan film genre action. Nah, akhirnya dia klik action, ternyata nggak bisa. Nah, disinilah yang jadi permasalahan juga, bahwa di sini nggak dikasih rekomendasi dalam bentuk apa yang harus diketikkan sama user, atau misal ketika mencet satu huruf, dia akan keluar rekomendasi filmnya, atau di sini ditambahkan dengan beberapa rekomendasi, misal popular movie, atau recent search, atau popular search yang ada di sini. Nah, itulah yang jadi permasalahan. Tapi kalau secara interface ya biasa aja, nggak jadi masalah gitu. Nah, terus yang di tengah ini. Nah, di tengah ini kalau kita lihat secara interface juga sepertinya nggak ada masalah. Tapi ketika misal digunain, ternyata user mengalami permasalahan. Bayangkan saja di sini itu ada sekitar 30-an lebih jenis paket. Nah, user itu akan kebingungan ketika ingin membeli paket karena secara deskripsi juga nggak jelas. Ternyata secara pemakaian juga nggak jelas dan terlalu banyak paketnya. Akhirnya user kebingungan nih menentukan pilihan. Nah, itu juga yang bisa kita dapatkan insight dari usability testing. Kemudian yang sebelah kanan ini. Nah, kalau secara tampilan nggak ada masalah juga nih sepertinya. Nah, tapi ketika kita gunain, kita play nih movie-nya, terus kita keluar, terus kita mau nonton lagi. Kita mau nonton di titik terakhir kita nonton. Ternyata nggak ada nih fitur continue watching-nya. Jadi user itu harus nonton dari awal lagi. Akhirnya user jenuh, user bete. Nah, seperti itulah. Kalau secara tampilan mungkin tidak akan ketahuan. Tapi kalau secara usability testing, secara fungsional itu baru bisa ketahuan. Nah, inilah beberapa contoh permasalahan yang kami alami ketika pertama kali ingin meredesain atau merevamp sebuah aplikasi. Nah, dengan UT ini, dengan melakukan usability testing ini, kita bisa menemukan problem-problem seperti tersebut. Nah, kita balik lagi nih. Ini diambil dari buku Jesse James Garrett. Judulnya adalah Book Element of User Experience. Ini juga salah satu buku yang direkomendasikan oleh Kang Boris. Beberapa ini juga sudah saya baca. Jadi ternyata itu kalau kita lihat, kalau kita belajar dengan istilah user experience itu nggak cuman surface-nya ada, surface-nya aja. Itu karena hanya sebagian besarnya. Jadi like iceberg, jadi like an iceberg. Jadi seperti iceberg, kalau kita lihat bahwa si surface-nya itu, si interface-nya itu hanya sebagian kecilnya aja. Hanya sisi atasnya aja, hanya pada bagian surface-nya aja ini, sensory design. Kemudian si UX-nya itu ternyata ada pada skeleton, structure, scope, strateginya. Ini adalah part UX-nya sendiri. Nah, tugas kita sebagai UX itu bukan hanya membenahi dari sisi sensory design atau sisi interface-nya aja, tapi lebih ke bawah-bawahnya juga secara interaction design, information architecture, bahkan secara strategi kayak user needs sama produk objektifnya itu harus benar-benar jelas dari awal. Nah, balik lagi, tugas kita seorang UX itu ya menemukan sweet spot antara bisnis, user, dan teknologi. Nah, inilah salah satu panduan ketika kita ingin melakukan UX itu sendiri. Jadi nggak cuma interface, tapi banyak deep-nya yang harus dibenahi di awal. Dan beberapa user yang saya interview itu ketika pertama kali melakukan usability testing, saya tanyain, kenapa sih dia mau menggunakan aplikasi itu? Jarang dari mereka yang mengatakan, karena saya suka tampilannya nih, menarik tampilannya. Enggak, tapi dia mengatakan mungkin karena saya ini gampang cara pakainya gitu. Mungkin saya lebih enak sih gunainnya gitu. Artinya di sini ada kalimat easy to use gitu. Jadi bukan dari segi tampilannya saja, tapi dari segi penggunanya mereka merasa ini sesuai dengan mental modelnya atau sesuai dengan yang di pikirannya seperti itu. Itulah yang harus kita pikirkan sebagai UX, terutama UX researcher harus bisa menemukan potensial problem dari si permasalahan itu. Oke. Nah, ini yang saya lakukan pertama kali ketika ini case-nya di sisi enterprise ya, di case-nya Telkomsel sendiri. Nah, apa sih yang saya lakukan ketika pengen melakukan usability testing? Jadi saya bagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama pre-usability testing, kemudian yang kedua adalah in-usability testing, kemudian yang ketiga adalah post-usability testing. Nah, di mana pre-usability testing itu adalah kita buat plan-nya. Kenapa sih kita harus buat plan? Nah, di Telkomsel itu sendiri bahwa plan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu adalah syarat ketika kalian ingin melakukan sebuah research. Untuk diajuin ke PO, diajuin ke leader kalian, nah harus benar-benar dimatangin dari awalnya. Kemudian setelah itu kita lakuin in usability testing, kemudian kita post usability testing kita bikin report sama recommendation-nya. Nah, ini part-part dari pre-usability testing yang saya lakukan. Sekali lagi kenapa ini penting? Ini ngambil juga dari quote-nya Benjamin Franklin, katanya if you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kalau kalian gagal dalam merencanakan, berarti kalian merencanakan kegagalan. Nah, ini sangat penting. Ini adalah
salah satu hal yang pokoknya ketika kita ingin melakukan UT ini harus benar-benar dimatangin. Karena ini adalah ibaratnya ketika kita berperang ini adalah senjatanya kita untuk menemukan sebuah permasalahan. Jadi harus dimatangin dari awal. Dan kalau di Telkomsel sendiri itu ini untuk lebih ke untuk meminta merchandise ke PO, meminta budget ke PO untuk melakukan sebuah riset. Nah, harus kita buat test plan-nya. Test plan-nya itu adalah pre-usability testing. Nah, ini senjatanya untuk bisa minta budget atau minta merchandise ke user untuk ke si PO untuk melakukan usability testing. Nah, step-stepnya ada beberapa. Yang pertama adalah kita buat schedule-nya dulu nih. Kapan nih kita mau lakuin usability testing? Kemudian setelah itu kita bikin test plan-nya. Apa aja sih yang kita mau lakuin di si usability testing ini. Kemudian kita bikin checklist sheet-nya. Jadi itu tujuannya checklist sheet itu kita biar tahu tidak ada satupun tugas yang terlewat. Kemudian kita bikin screener partisipannya, sesuaikah dengan persona kita define persona kita seperti apa, partisipan kita pengennya seperti apa, kita define. Kemudian di tasknya kita definisiin apa yang task yang ingin diselesaikan oleh si user, karena usability testing itu based on task, jadi si user itu harus tahu apa yang harus diselesaikannya. Kemudian kita bikin consent form, kenapa ini penting? Jadi kita biar ada agreement dokumen nih, dan bukti dokumentasi bahwa kita telah melakukan usability testing. Dan selanjutnya adalah observer info, jadi kita kayak misal form itu kita tuliskan di situ, apa saja sih yang kita dapat insight dari ketika kita melakukan usability testing. Jadi biasanya saya melakukan usability testing 2 orang, jadi ada satunya observer, satunya lagi si panelis yang menemani si observer ini, yang langsung diskusi ke si usernya itu sendiri. Dan terakhir adalah karena ini case-nya di Telkomsel dan beberapa product owner-nya itu sangat sensitif dengan data, makanya saya tambahkan ekstranya itu do it measurement. Jadi kita harus bisa mengukur atau mengkuantifikasi dari usability testing ini. Nah, metode yang saya pakai akan saya jelaskan nantinya. Saya lampirkan beberapa contoh pembuatannya. Ini schedule-nya di sebelah kiri. Misal saya bikin schedule-nya secara overview ada 2. Yang pertama overview schedule, saya bikin jadwalnya, misal pre-UT, UT kapan, terus post-UT-nya kapan. Saya bikin tanggalnya, PIC-nya siapa yang akan handle itu, terus detailnya akan melakukan seperti apa. Kemudian di UT session schedule-nya itu, ini kita buat jadwal khusus UT-nya aja, kapan kita mau lakuin, biar kita bisa jadwalin si masing-masing usernya. Kemudian di sisi kanannya, ini yang paling penting, test plan-nya juga, session date-nya, number partisipannya berapa, sesi durasinya berapa, kemudian study goals-nya itu apa, kenapa ini penting, jadi biar kita tahu nih, apa yang kita mau dapatkan dari usability testing ini, jadi biar nggak keluar dari goals-nya kita. Kemudian partisipan schedule-nya seperti apa, kemudian task to perform-nya harus dijelaskan, tim for UT-nya. Kemudian ini checklist-nya, jadi biar kita tahu nih, tidak ada satupun tugas yang terlewatkan. Terus screener partisipan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saya ngambil 5 partisipan, terus kasih insentif berupa goodie bag. Kriterianya saya definisikan bersama teman-teman sesuai dengan data Firebase atau Google Analytics yang dimiliki oleh teman-teman PO. Jadi ada data Google Analytics atau Firebase, persebaran si usernya kita itu seperti apa. Nah, kita ambil dari situ, kita buat personanya. Nah, ada beberapa pendapat nih tentang persona. Nanti di next slide saya akan bahas. Kemudian call script-nya kita bikin nih. Gimana caranya kita panggil si partisipannya ini, kita ajak partisipannya ini, bahasa apa yang kita gunakan, kalimatnya seperti apa, agar mereka mau ikutan IoT-nya kita. Nah, kita buat, kita definisiin. Nah, ini terkait partisipan. Nah, ada beberapa pendapat sih tentang mendefinisikan persona itu. Ada beberapa orang yang tidak mendefinisikan persona itu sendiri karena dianggapnya terlalu ribet untuk mendefinisikan persona. Tapi ada beberapa juga yang mendefinisikan persona ini. Ini tergantung kebutuhan dan keinginannya kita dan goals-nya kita sih pengennya seperti apa. Nah, kalau saya sendiri, saya mendefinisikan persona cuman nggak sampai level detail, misal level detail kayak misal habitnya seperti apa, enggak. Cuman karena kalau saya harus cari yang benar-benar detail seperti habitnya apa, itu agak kesulitan kami jujur agak kesulitan karena dari sisi data juga kami belum bisa mendevelop itu di aplikasinya ini, di Google Analytics-nya ini belum bisa sampai ke level itu. Jadi
saya usahakan gimana caranya biar secara kriteria itu nggak terlalu banyak, tapi bisa mencakup goals-nya gitu. Nah, ini tergantung dari kebutuhannya teman-teman masing-masing sih. Kemudian, berapa sih jumlah partisipannya? Nah, beberapa research itu bilangnya, kalau dari si NNG ini kan bilangnya 5 user ya, minimal 5 user itu kita udah bisa dapat insight-nya. Cuman kan ini penelitiannya, risetnya ini dilakukan tahun 89. Nah, ini dikomentari sama Jared Spool. Jared Spool ini salah satu yang pakar juga di bidang UX. Dia bilang gini, kapan sih kita berhenti mencari partisipan ya? Kita berhenti mencari partisipan itu sampai kita sudah tidak merasa heran dengan jawaban si usernya itu. Jadi selama kita masih bisa mendapatkan insight dari user ya terus gali aja. Kita terus cari partisipan. Tapi kalau misalnya kita sudah mentok, kita udah nggak kaget. Ini sama aja nih sama yang user sebelumnya. Nah, berarti itulah titik terakhir kita mencari si partisipan. Tapi balik lagi, itu tergantung dari kebutuhan kita. Karena kan kita dibatasi juga nih, kalau kita kebanyakan usernya, kan kita harus ngeluarin cost juga. Nah, ini ibaratnya di NN Group itu disebutnya cost benefit ratio. Jadi, berapa banyak cost yang dikeluarkan itu sebanding dengan benefitnya. Terus dari sisi limitasi waktunya juga, kan kita ngerjainnya per project ya. Nah, itu kan ada waktunya juga. Kalau kita terlalu banyak cari user, ibaratnya itu akan makan waktu lama juga, jadi menghambat proses-proses selanjutnya. Nah, kalau dari datanya N-Engine sendiri itu, kalau misalnya kita mau lakukan kuantitatif, itu kita butuh minimal 20 user. Kemudian car sorting 15 user, eye tracking itu 39 user. Ini dari datanya NMG. Cuman balik lagi, tergantung kebutuhan dan kapabilitas dari teman-teman itu sendiri. Terkait waktu, terkait cost, ya terkait hal-hal yang bisa menjadi limitasi dari teman-teman itu sendiri. Itu sih kalau terkait partisipan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kita setelah kita definisiin tadi checklist sama screener partisipannya, kita definisiin lagi nih script untuk bridging ke tasnya itu seperti apa. Nah, misal di sini saya bikin pada saat itu scriptnya bridgingnya seperti apa, kemudian ini tasnya seperti apa. Nanti ini akan saya bagikan ke user juga. Dia akan baca secara lantang, kemudian aturannya dia harus bersuara selama melakukan tugas itu. Kemudian dia baca, dia lakuin satu-satu gitu. Nah, ini juga ada beberapa tips dari NNG untuk membuat tas itu harus seperti apa. Pertama, bikinlah tas itu untuk lebih realistik. Contohnya seperti apa? Misal kita ingin membeli sebuah produk nih. Nah, yang jelek itu ketika misal kita suruh user itu, misal coba kamu melakukan pembelian sepatu berwarna orange di aplikasi kami. Itu agak menyulitkan user karena dia harus nyari satu-satu yang berwarna orange, dan belum tentu kalau kita buat prototype kita define semua nih prototype-nya karena akan makan waktu lama. Nah, lebih baik kita definisikan secara real. Misal kamu memiliki budget sebanyak $40. Nah, lakukanlah pembelian sepatu sejumlah budgetmu itu gitu. Jadi mungkin lebih realistik dengan kondisi nyata gitu. Dan kemudian bikinlah tasnya itu lebih actionable. Dan terakhir hindari pemberian clue dan mendeskripsikan langkah-langkah untuk melakukan tugas itu, karena itu sama saja membawa user untuk gampang melakukan, jadi nggak sesuai dengan mental modelnya lah gitu. Jadi lebih ke mempengaruhi user untuk bridging ke atasnya gitu, seperti itu sih. Kemudian ini consent formnya juga sangat penting kita miliki, jadi biar ada bukti, karena kalau di Telkomsel itu dokumentasi itu sangat penting untuk bahan pelaporan kita. Nah, jadi consent formnya bisa dibuat sendiri, ini format yang saya gunakan. Kemudian observer info-nya ini untuk digunakan observer ketika dia ada notes yang dilakukan ketika dilakukan UT, si usernya bilang ada keluhan, nah observer info-nya akan melakukan pencatatan di form observer information-nya. Nah, untuk measurement sendiri, ini saya ambil dari source-nya Usability Geek. Ini yang saya gunakan, uniknya mungkin masih jarang beberapa orang yang memakai kuantifikasi usability testing, karena biasanya mereka output-nya lebih kualitatif. Misal pada saat UT pertama user sulit menemukan ini, terus pada saat UT kedua ini user jauh lebih mudah menemukan ini. Itu kan lebih ke kualitatif. Nah, beberapa product owner di tempat kami itu dia nggak mau terima hal tersebut. Jadi dia pengennya based on angka. Nah, itu agak kesulitan, makanya saya cari beberapa referensi dan yang paling banyak ya menggunakan ini.
source-nya dari Usability Jig dengan standarisasi berupa ISO IEC 91264. Jadi ini salah satu standar di bidang software engineer ya, quality assurance software engineer kalau nggak salah. Nah, ada beberapa yang diukur ketika kita melakukan usability testing. Yang pertama ada 3 hal sih. Yang pertama effectiveness, kemudian yang kedua efisiensi, dan ketiga adalah satisfaction. Di satisfaction sendiri, di sini saya memilih untuk menggunakan metode yang paling umum, yaitu sistem usability scale. Nah, yang pertama kita bahas effectiveness. Nah, jadi effectiveness ini mengukur akurasi dan seberapa bisa sih si user menyelesaikan sebuah tasknya itu dengan goals yang kita tentukan sendiri. Rumusnya bisa dilihat sendiri, di sini ada jumlah task yang komplit dibagi dengan total total number of tasks undertaken. Jadi jumlah task yang diambil, kemudian dikali 100%. Nah, kalau based on datanya si Jeff Sauro, itu average task-nya itu harus di atas 75%. 78% ini standar yang ditentukan si Jeff Sauro. Kemudian dari sisi efisiensi, ini untuk seberapa cepat sih si user itu untuk melakukan sebuah misi, karena mungkin untuk melakukan sebuah misi itu dia butuh cepat untuk menyelesaikannya gitu. Ada beberapa user pengennya seperti itu, tapi ini depend on bisnis kita pengennya seperti apa gitu. Kemudian satisfaction ini untuk mengukur kepuasan dari user. Di sini saya pakainya sistem usability scale, jadi di sini dia sudah menentukan 10 template question-nya, tinggal kita ikutin saja, dan dia menggunakan metode Likert scale. Nah, yang unik dari sistem usability scale ini, pengukuran ini yang dia lakukan adalah di antara pertanyaan ganjil dan genap itu berbeda perlakuannya. Kalau misalnya ganjil itu, dia buatnya dari 1 sampai 5 itu skornya misal 1, 0, 2, 1, 3, 2, terus 4, 3, 5, 4. Nah, sedangkan di pertanyaan nomor 2 ini dia balik. Jadi dia balik di 1 itu misal skornya adalah 4, terus 2 itu skornya 3, 3 itu 2, 4 itu 1, 5 itu 0. Jadi ini untuk menghindari user itu nembak-nembak jawaban. Jadi karena banyak kan kalau dari kita itu ketika dikasih form penilaian, ya udah asal aja nilainya, asal-asal. Nah, ini untuk menghindari itu, jadi dia benar-benar harus baca, karena pertanyaan ganjil dan genap itu beda. Jadi dibuatnya berkebalikan, seperti itu sih. Nah, ini contoh report yang saya pakai. Jadi dari 5 persona kita define, terus apa yang jadi isunya, terus finding yang lainnya apa, terus selain waktunya kita lampirin juga, dan kita tampilin nih tampilannya. Isunya ada apa aja di gambarnya itu, jadi biar nggak terlalu wordy lah di reportnya. Nah, itu untuk pre-nya. Jadi sebenarnya kalau di Telkomsel itu harus kuat dari sisi pre-nya, jadi biar kita bisa yakinin si PO-nya bahwa ini adalah salah satu metode untuk kita bisa menentukan apa sih yang jadi permasalahan dari aplikasi kita. Nah, ini usability testing-nya, ini pada saat kita melakukan usability testing, langkahnya yang pertama kita prepare dulu, kita pastikan semua checklist-nya itu terpenuhi, kemudian kita call user-nya, kita panggil, setelah user-nya datang, jadi kita banyakkan itu kita in lab sih. In lab kita panggil user, ada juga sih beberapa yang kita panggil tapi kita datengin ke tempatnya gitu. Nah, terus habis itu kita suruh minta tanda tangan di consent form-nya, jadi biar dia setuju dengan apa yang kita prasyaratkan. Kemudian dia lakuin tasnya, habis itu kita ukur, kemudian kita interview terkait setelah dia melakukan tas. Ini juga tergantung kebutuhan kita ya. Kita bisa di awal ataupun di akhir sesi. Kemudian habis itu kita kasih form usability scale, kemudian dia kasih penilaian. Itu sih ini untuk ininya sendiri. Kemudian setelah itu kita lakukan report. Nah, di reportnya sendiri apa yang kita lampirkan? Pertama kita lampirkan test plan-nya, kemudian data partisipannya seperti apa, kemudian code dari si partisipannya, kemudian task-nya apa, kemudian DOC-nya, ini documentation report-nya kita lampirin, kemudian result-nya seperti apa, misal finding-nya, hasil measurement-nya seperti apa, dan terakhir rekomendasinya untuk si desainer itu seperti apa gitu. Jadi ini untuk report-nya sendiri. Nah, ini contohnya, contoh post usability testing yang kita lakukan. Jadi misal task satunya itu tentang entertainment content, kedua test research multi, 3 continuity channel. Nah, di sini adalah quote-quote-nya saya tampilkan, di sini fotonya. Nah, biasanya sebelumnya ini saya juga definisiin, misal dia pakai gadget apa,
terus umurnya berapa, pekerjaannya apa, nomor HP-nya berapa gitu. Jadi sebelum ini ada kayak bridging perkenalan dari si personanya itu sendiri. Kemudian di sini saya lampirin quote-quote-nya. Ini adalah bentuk kualitatifnya. Jadi misal kita ada perbandingan bahwa di sebelum kita melakukan perubahan, dia ternyata mengalami permasalahan di sini. Saya bingung nih untuk melanjutkan melakukan pembelian karena saya nggak tahu tombol mana yang harus diklik. Nah, ternyata pada saat kita melakukan revamp, kita lakukan desain baru, keluarlah hasilnya. Saya sudah tahu nih caranya melakukan pembelian. Ini lebih gampang terlihat tombolnya gitu. Nah, itu quote-quote yang seperti itu yang kita masukkan ke sini. Itu sebagai bentuk kualitatif data perbandingan antara hasil sebelumnya sampai sekarang gitu. Sampai setelah validasi lah. Nah, ini contohnya misal yang tadi reportnya, misal ini kayak ini misal journey-nya broken gitu. Jadi kita tulis. Kemudian di sini user itu terkadang nggak tahu nih kuota tambahan itu apa. Jadi dia malas baca misal, terus dapat kuota tambahan tapi dia nggak tahu kuota tambahannya apa, nggak jelas gitu infonya. Nah, banyak hal-hal yang seperti itulah yang kita tulis. Nah, ini kita kasih gambar-gambar seperti ini jadi biar reportnya kita tuh nggak terlalu wordy juga, jadi nggak terlalu banyak kalimat. Kemudian, nah ini yang salah satu yang harus kuat ketika kita report ke PO adalah data measurement-nya secara kuantitatif. Ini misal saya ukur effectiveness-nya, ini udah bentuk validasi lah. Ini udah tahapannya adalah validasi, bukan finding lagi. Jadi misal di task 1 pada saat kita awal melakukan tes itu dari 5 user kita tes nggak ada satupun yang berhasil. Tapi ketika kita melakukan perubahan dengan task yang sama itu semuanya berhasil. Jadi ini kan secara improvement kelihatan nih. Secara improvement bahwa ternyata desain baru itu jauh lebih baik, jauh lebih efektif dibanding desain sebelumnya. Dan dari segi time base-nya misal nih, kayak misal tadi itu time based efisiensi. Jadi misal nih, di task 2 itu dia menyelesaikan kondisi existing itu 0,05. Ini kalau time based efisiensi itu satuannya adalah goals per second. Jadi maksudnya apa goals per second? Jadi dalam satu goals itu, dalam 1 detik itu dia bisa menyelesaikan berapa persen goals sih? Itu kayak misal 0,05. Kalau dipersenkan ini sekitar 5% ya. Jadi dalam waktu 1 detik, total 100% goals itu dia hanya bisa menyelesaikan 5%-nya aja dalam 1 detik. Tapi ketika kita melakukan perubahan dengan misi yang sama, ternyata si user itu jauh lebih cepat menyelesaikan misi tersebut. Misal dia meningkat jadi 0,15 goals per second. Jadi dalam waktu 1 detik, dia bisa menyelesaikan sebanyak 15% dari goals tersebut. Jadi ini perbandingannya kan 5% sama 15%. Jadi ibaratnya jauh lebih meningkatlah secara efisiensi. Nah, terus secara satisfaction nih. Nah, secara satisfaction pun meningkat. Yang awalnya hanya 49%, ketika kita lakukan perubahan dan kita validasi ke user, itu naik menjadi 91,5%. Nah, ini selain saya conduct usability secara offline, saya juga menggunakan beberapa tools usability online. Jadi biasanya saya menggunakan 2 sih, ada Maze sama Usability Hub. Nah, UXArmy ini pernah saya gunakan juga, tapi agak jarang karena dia agak berat juga ketika melakukan sebuah testing. Jadi aplikasinya agak berat. Nah, Maze Design ini apa yang saya suka ambil dari reportnya adalah kita bisa, apa yang saya suka dari Maze Design ini, Maze.design, itu dia bisa banyak partisipan bisa masuk. Kalau yang free-nya, karena kita pakai yang free juga. Nah, itu banyak partisipan bisa melakukan tes di sana. Jadi nggak terbatas. Nggak tahu batasannya 1000 kalau nggak salah ya batasannya. Jadi 1000 partisipan bisa melakukan tes di sana. Cuman bisa satu prototype aja. Satu prototype aja. Dan terus apa yang menarik dari Maze.design ini adalah heatmap reportnya. Jadi kita tahu user itu paling banyak klik di mana sih, klik bagian mana. Nah, itu yang saya sukain dari Maze.design. Nah, kalau UXArmy itu sendiri bagusnya adalah dia bisa melakukan sound sama screen record. Jadi pada saat user melakukan misi itu sound si usernya itu suaranya ketika dia ngomel-ngomel itu kedengeran ke record, sama dia bisa nge-screen record layarnya si user itu. Jadi pada saat melakukan. Cuman yang jadi masalah ini yang free-nya itu cuman bisa 10 user dan agak berat kalau kita jalanin misinya. Nah, sama dia harus install beberapa ada aplikasi juga yang harus diinstal di sisi
usernya itu namanya user advocate. Jadi UX Army itu kita buat prototipenya, kemudian di sisi usernya itu kita harus install namanya user advocate. Kemudian kita masukin nomor si prototipenya tadi ke aplikasinya itu, baru user bisa lakukan tes. Nah, kemudian usability hub. Ini juga saya sering gunakan untuk membandingkan dua desain. Saya suka pakai preference testnya. Jadi bandingin satu desain dengan desain yang lainnya, user suka mana. Karena kalau kita kan nggak bisa mendevelop A/B testing itu agak sulit di Telkomsel karena kita tahap developnya lama, jadi nggak bisa langsung. Misal hari ini desain, besok di develop itu nggak bisa. Jadi kita harus nunggu beberapa lama juga gitu untuk tahap developnya. Itu sih yang jadi permasalahan. Jadi saya pakainya usability hub, kita pasang 2 gambar, kemudian kita bandingin. User itu lebih suka mana. Kemudian dari usability hub juga saya suka pakai first click testnya. Jadi ketika kita misal ngasih sebuah misi nih, sebuah task ke user. Coba ketika kamu ingin membuka film Game of Thrones misalnya, kamu klik yang mana sih pertama kali? Jadi misal dia klik tombol series. Jadi secara mental model berarti kita sudah tahu user akan pergi kemana gitu. Ini bagus juga sih buat kita tahu first click test dari si usernya itu sendiri. Nah, ini contohnya saya conduct usability online itu. Nah, misal di sisi kiri ini nih, kita ada permasalahan bahwa sebelumnya misal nggak ada si aplikasi ini menggunakan hamburger bar. Nah, tapi ternyata ketika dia menggunakan hamburger bar, itu misclick rate-nya tinggi banget. Jadi ada sekitar 69% dari si user itu mengalami misclick rate. Jadi dia salah klik nih. Nah, heatmap report-nya kayak yang merah-merah ini, berarti itu user sering pencet. Itu sering tekan itu. Nah, ketika kita lakukan perubahan, terus kita tambahkan misal navigation button di aplikasinya itu, Bu. Jadi hamburger bar-nya kita take out, terus kita pakai navigation bar, itu ternyata secara kuantifikasi, secara kuantitas, itu menurun. Sekarang tinggal 6,7% misclick rate-nya. Nah, jadi sini kan kita udah bisa simpulkan bahwa apa yang kita desain itu berhasil secara kuantitas. Dan kita juga bandingin nih, ini pakai yang di kiri ini pakai UX pakai mesh.design, yang kanan ini pakai usability hub. Jadi yang kanan ini kita pakainya misal ini preference testnya. Jadi kita bandingin nih antara satu desain dengan desainnya. Ternyata 64% dari user itu sukanya yang desain baru. Terus kata si user 68% dari user mengatakan bahwa ketika menggunakan desain yang baru ini dia akan lebih mudah mencapai goals-nya gitu. Terus kita pakai first click testnya. Ternyata 100% dari si user itu tahu dia akan klik kemana. Berarti ini secara hasil desain yang kita lakukan itu bisa dikatakan berhasil lah. Nah, seperti itu. Terus ini kemarin saya juga coba conduct usability online karena kita kan sedang WFA, jadi agak kesulitan ya kita bertemu dengan user. Jadi saya pakai metodenya, selain saya pakai usability online tools tadi, mesh.design atau usability hub atau UX Army, saya juga conduct langsung face to face dengan user. Caranya adalah dengan menggunakan aplikasi misal Zoom kayak ini atau Teams atau apa, kemudian saya kasih link prototipenya ke si user itu, kemudian user harus membuka, tapi ini minusnya karena dia harus pakai laptop sih. Terus dia bukalah si aplikasinya itu di laptop, kemudian dia share screen ke kami. Nah, kami beri aturan bahwa si mouse-nya itu ibarat adalah tangannya si user. Jadi dia nggak boleh klik keyboard, hanya boleh klik mouse-nya. Dan itu mouse-nya itu ibarat dia jempolnya si user lah ketika menggunakan HP. Itu sih salah satu teknik yang kami pakai ketika WFA ini. Mungkin itu aja sih. Teman-teman bisa baca tulisan-tulisan saya di medium.com. Semuanya bahasa Indonesia karena ini tulisan saya itu murni untuk catatan saya sih, biar saya nggak lupa apa yang saya pelajarin gitu sih. Jadi, tapi teman-teman bisa baca juga dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Kalau mau kontak-kontak bisa ke Instagram saya yang di bawah ini, Anjul.sa. Kita mungkin bisa sharing-sharing bareng lah. Itu aja mungkin. Oke. Ceritakan. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Kang Gil udah sharing. Mungkin kita langsung Q&A ya. Kita, ya, kalaupun saya coba tutup dulu ya Kang, sharing screen-nya ya. Kang. Ya. Boleh. Oke, siap Kang. Nah, ini ada caranya kalaupun misalkan teman-teman mau tanya. Ya. Sebentar saya sharing dulu yang saya. Nah, ini kalau yang mau tanya itu ada raise hand.
caranya di apps, di aplikasi, silakan klik yang menu yang titik 3 itu, terus nanti ada menu yang ke atas. Nah, itu ada raise hand. Terus yang kalau di desktop itu ada di sebelah kanan bawah ya. Nah, itu. Jadi yang mau tanya silahkan. Sebentar. Ada yang mau tanya? Oh, no, ini. Ada 2 orang nih, Kang. Satu dulu ya. Siap. Mbak Nistria ya. Mbak Nistria. Ya, malam. Malam, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Ada yang tanya. Oke. Agil, aku mau nanya ya. Iya. Jadi kan Agil banyak ini nih, kuantitatif testing kan ya. Iya. Datanya kuantitatif. Terus ada beberapa di form itu bentuknya Likert scale. Ini sorry ya, nggak webcam, nggak apa-apa ya, pakai HP. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Okay. Ya, silakan. Kan terus ada pre, ada post gitu. Pernah nggak sih nemuin kasus di mana itu perbedaannya itu nggak signifikan gitu. Kalau misalnya perbedaannya nggak signifikan, apakah dari tim itu ya udah let go of that idea atau coba analisis lain? Mungkin ya bisa jadi pakai analysis of variance untuk membuktikan bahwa ya ini tuh signifikan and worth to test gitu. Biasanya kayak gimana sih kalau misalnya ada kasus di mana, terutamanya pakai scale ya, karena orang Indonesia tuh sungkanan. Yes, betul. Jadi biasanya mentok di 4, berapa, 4, kayak intervalnya tuh cuman 1 desimal di belakang koma gitu. Kayak misalnya 4,1 atau 4,3 itu kan dikit ya. Iya, betul. Ya, itu sih. Thank you. Terima kasih, Mbak. Jadi ini terima kasih, signifikan Mbak. dari segi hasil ya, kalau nggak salah ya? Oh ya, silakan Mbak. Tadi poinnya di mana ya? Gimana? Signifikannya hasilnya ini, dari hasil before-nya ke after-nya ya? Iya. Nah, itu Mbak, kalau kami itu, terima kasih nih pertanyaannya, sangat menarik memang untuk mencegah bias-nya ya, atau improve-nya kelihatan atau enggak nih. Nah, jadi kami biasanya, tapi ya, yang selama ini sih kami belum pernah menerima, kalau yang untuk ininya, untuk sistem usability scale. Jadi kami biasanya filter lagi Mbak. Jadi ada beberapa user itu kalau misalnya dia kelihatan sih kalau misalnya dari polanya dia jawabnya asal-asalan ketika mengisi ini. Tapi ada beberapa user yang kita define itu yang benar-benar sesuai persona itu dia benar-benar jujur jawabnya. Nah, antisipasinya kalau Likert scale itu kita pakai sistem usability scale itu uniknya adalah user itu harus benar-benar baca Mbak. Jadi kelihatan itu polanya kalau dia nembaknya sembarang. Karena antara pertanyaan ganjil sama genapnya itu beda. Mungkin bisa dibaca lah di usability geek, terus cari sistem usability scale. Jadi uniknya pertanyaan nomor 1, ganjil genapnya itu beda. Jadi user itu akan kelihatan ketika dia jawabnya asal-asalan. Dan ketika jawabnya asal-asalan, kita nggak akan ngambil hasil si kuantifikasinya si user itu. Kita akan cari user lain yang benar-benar bisa memenuhi kriterianya kita. Itu sih Mbak kalau dari yang selama ini pengalaman saya yang saya lakukan. Oke. Siap. Oke. Ya. Mudah-mudahan berarti belum sampai pakai analisis lain gitu ya. Tapi saya tadi agak kurang paham sih bedanya. Betul. Jadi apakah dari stage pre sama post itu tidak menggunakan scale yang sama atau gimana kok? Sama Mbak. Jadi sama kan? Semuanya sama iya. Semuanya. Jadi maksudnya lebih ke arah ini kayak misalnya pertanyaan yang sama di pre dan post itu ternyata gap-nya nggak signifikan gitu sih, karena harusnya nomor ganjil nomor genap itu akan sama dong pre sama postnya nggak sih? Tapi secara pemberian skornya itu kan kita kayak misalnya share screen lagi boleh Mas? Boleh. Ya. Oke. Menarik sih Mbak kuantifikasi ini karena emang jarang sih orang pakainya, tapi kalau di sisi kami emang terus pakai. Jarang dan penyakitnya orang Indonesia itu sungkanan sih. Jadi mereka biasa 3, 4, 5 kalau 1 out of 5 gitu kan. Iya, betul. Nah kalau misalnya di pertanyaan nomor 1 ini kan dia kayak misal I think that I would like to use the system frequently. Jadi kalau ini kan dia tipenya dari 1 sampai 5 itu dia semakin kuat ya, jadi semakin besar. Nah, kalau secara penilaian sendiri dari pakai Likert scale itu sendiri dia ada penilaiannya sendiri. Misal 1 ini, kalau yang pertanyaan ganjil itu dinilai 0, kemudian yang sini 2, 1, kemudian 3 itu
2, terus 4 itu 3, 5 itu 4. Nah, kemudian di keduanya itu dia dibalik, Mbak. Jadi user itu akan kelihatan nih kalau dia nembak aja jawabnya ngasal, maka akan kelihatan. Nah, di kedua ini dibalik. Jadi di I found the system unnecessarily kompleks. Jadi dianggap si sistemnya ini sangat kompleks. Nah, di sininya di Likert scale-nya ini dibalik. Jadi nomor 1 ini dia skornya tadi kan kalau di sini dia 0 ya. Kalau di sini nomor 1 itu justru dia skornya 4. 2, 3, terus si 3-nya 2, 4-nya 1, 5-nya 0. Jadi kebalik. Nah, jadi iya. Secara kayak reverse weighting gitu ya. Yes. Nah, ini untuk menghindari user nembak jawaban yang asal-asalan gitu, sungkanan gitu enggak. Jadi dia benar-benar harus baca. Gitu sih, Mbak. Dan selama ini yang kami lakukan alhamdulillah secara hasil emang improve gitu. Oh iya. Gitu Iya sih memang kalau belum pernah nemuin case yang sangat kurang signifikan, susah juga jawabnya ya Mas ya. Betul juga sih Mbak. Nah itu. Iya sih. Nah, ya. Oke, Mbak Nistria. Thank you. Makasih. Mudah-mudahan kejawab ya pertanyaannya ya. Terjawab. Thank you. Oke ya, makasih Mbak. Oke. Sebentar. Ada Hawari Muhtarom. Halo Mas. Iya. Ya, Assalamualaikum. Mas Hawari ya, waalaikumsalam. Oh iya, tadi kan ada salah satu testing yang A/B testing yang katanya di Telkomsel sulit. Kata Mas Agil susah digunakan atau gimana tadi ya? Iya betul. Bukan, itu iya betul Mas. A/B testing itu ketika untuk di sisi Telkomselnya itu ketika melakukan usability testing itu langsung diberikan beberapa pilihan prototipe atau hanya satu prototipe atau gimana itu Kang? Oke. Terima kasih atas pertanyaan. Ini gimana Kang? Saya langsung jawab aja? Boleh dijawab aja. Jadi kalau di Telkomsel sendiri itu kembali lagi ya, case-nya kita nggak se-agile perusahaan startup. Jadi ibaratnya hari ini desain, besok bisa develop. Enggak. Jadi kita emang benar-benar harus struggle dulu ke si product owner-nya, si business owner-nya bahwa ini loh solusi yang kami tawarkan mudah-mudahan bisa impact lah. Nah itu harus menunggu proses develop agak lama gitu. Nunggu bisa sampai seminggu, 2 minggu nunggunya. Dan itu belum tentu apa yang kita rekomendasikan itu develop. Karena kayak kami sistemnya pakai third party. Jadi ibaratnya ketika kita mau proses develop, proses ini kan butuh budget lagi buat melakukan perubahan itu. Jadi agak berat investmentnya gitu. Nah kenapa kami nggak pakai A/B testing? Karena itu timeline-nya agak lama nunggunya. Jadi belum tentu apa yang kita develop itu apa yang kita desain itu di develop gitu. Jadi kita nunggu dulu nih lama. Terus di desain baru kita pasang lagi itu agak lama dan itu agak sulit karena nggak waktu sprintnya kita itu nggak akan cukup untuk melakukan tersebut. Nah, yang biasa kami gunakan itu kami pakai itu aja, pakai usability hub tadi. Pakai usability hub namanya preference tense. Karena kan kalau A/B testing itu dia harus live ya kalau nggak salah ya, saya baca-baca. Yeah. Nah, kalau si preference tense itu bisa dalam bentuk gambar aja. Si usability aplikasi usability hub tadi. Nah, saya di kami itu banyaknya pakai preference test aja sih, jarang kami pakai A/B testing karena harus live-nya itu agak sulit. Kalau terkait prototipenya berapa banyak dibandingin, ya biasanya tergantung kebutuhan sih. Kalau misalnya kami mentok-mentok bingung terkait desainnya itu ya bisa sampai 2 atau 3. Tapi kalau misalnya biasanya kami brainstorm internal dulu. Coba nih kita majuin yang ini aja nih. Kayaknya karena dari sisi internal timnya kami setuju dengan ini. Nah kita validasi aja ke user. Ternyata ya sesuai dengan hasil yang kami brainstorm itu. Ya, halo Mas Hawari? Iya, siap. Oke. Itu ya jawabannya ya. Oke. Siap. Iya. Oke. Thank you Mas Hawari. Terus ada lagi Nul AF. Halo? Mbak atau Mas ya, Nul AF. Silakan. Oh, kayaknya nggak ada respon. Mungkin Mas Jonathan Lius Via? Iya, halo. Oke, Mas Jonathan. Ya, halo Mas. Okay. Ya, silakan Mas. Saya mau tanya ke Agil ya. Jadi di company saya, sekarang saya bekerja sebagai UX designer ya. Cuma kadang bantu UX research juga. Nah, kasusnya itu kita itu kayak developnya buat internal enterprise application ya.
Jadi kasusnya di sini itu kayak business requirement-nya itu biasanya datang dari leader-leader masing-masing dari PO, divisi. betul. Ya, sedangkan usability testing itu biasa dilakukan oleh user aslinya. Ya. Nah, kalau menurut Agil sendiri, itu ada tips and trick nggak? Maksudnya untuk apakah kita harus pakai usability testing atau misalnya design validation aja cukup? Kalau di Telkomsel sendiri ada contoh kasusnya atau enggak? Oke. Siap. Terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab nih. Ya, boleh. Oke. Ya, sangat menarik sekali ya. Karena di kami juga ada beberapa fitur itu yang kami gunakan khusus buat internal juga. Ada beberapa yang dikhususkan untuk develop. Nah, sama seperti mungkin perusahaannya Mas Jonathan ya. Kami juga ada sebelum product owner, di kami itu ada namanya business owner. Ya, business owner ini cabang-cabang. Jadi setiap fitur itu ada business owner-nya. Ada yang punya produk ini, punyanya ini, business owner-nya ini. Jadi ribet lah kalau di perusahaan-perusahaan enterprise itu. Nah, kembali lagi kalau misalnya kita desain ini bukan buat eksternal, ya balik lagi kita define di awal personanya kita itu seperti apa. Jadi siapa yang menjadi kriteria kita. Makanya kalau saya sendiri dan teman-teman itu harus kuat di sisi plan-nya itu. Plan-nya pengen seperti apa, goals yang kita ingin capai, dari sisi bisnisnya pengen apa, gitu. Personanya ini siapa yang akan pakai, itu yang harus kita define di awal, Mas. Mungkin tips dan triknya itu ya itu kita harus bisa define di awal siapa personanya kita, siapa yang menjadi partisipannya kita, kemudian apa goals-nya itu yang harus kita define di awal. Nah, kalau terkait apa lagi tadi metodenya ya, nah metodenya bisa banyak sih, tergantung dari limitasi waktu yang kita miliki. Nah, kayak misal kita sprintnya cuma dikasih waktu 1 minggu nih buat bikin develop itu. Nah, untuk usability testing kayaknya nggak mungkin nih, karena dia usability testing sendiri tuh bisa butuh 2 atau 3 hari gitu. Nah, ya kita nggak usah lakuin itu, kita lakuin metode lain aja. Misal kita langsung crazy egg atau kita brainstorm antar internal. Ini depend on kebutuhan sih, gitu. Jadi usability testing itu adalah salah satu metode aja ketika kita ingin menemukan permasalahan. Tapi sebenarnya masih banyak metode yang kita bisa gunakan. Jadi berdasarkan waktu, berdasarkan goals, berdasarkan personanya seperti apa. Itu sih, Mas. Iya, tadi sempat bilang kalau personanya itu, yang dimaksud itu berarti yang dari... yang siapa yang mau pakai aplikasinya itu. Usernya berarti kan ya? Yes. Tapi goals-nya sendiri ini datang dari leader-nya. Berarti itu masih nggak masalah? Nggak jadi masalah. Karena kan yang kita mau develop itu misal nih kita business goals-nya adalah ini aplikasi digunakan untuk internal. Misal aplikasi biar bisa merekam data user begitu misalnya. Nah, terus siapa penggunanya nih, personanya? Ternyata orang internal kita. Nah, goals-nya kita kan gimana caranya biar si penggunanya kita ini, yang internal itu bisa merekam data user dengan menggunakan tools kita gitu, atau menggunakan fitur ini. Nah, itu kan jadi goals. Jadi ibaratnya secara bisnis goals-nya adalah internal, terus secara personanya juga internal. Karena emang ini di-develop bukan untuk internal, bukan si eksternalnya. Berarti di sini user kita adalah si internalnya itu. Ya udah, itu aja deh. Oke, iya. Terima kasih Mas Jonathan ya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Halo? Sok silakan dipencet tombol raise hand. Mas Nul AF? Halo, Mas Nul AF? Coba, halo Mas Nul AF? Ya, halo? Nih ada. Ya. Oke. Kedengaran? Oh ya, udah. Sip. Ya, silakan Mas ya. Terima kasih. Ya, saya mau nanya ya Mas Agil. Ya. Kapan aplikasi atau website itu butuh untuk mengupdate fitur atau merevamp suatu aplikasi gitu. Misalnya di aplikasi Android kita ini udah nyaman dengan fitur yang telah tersedia dan juga user sudah tidak banyak masalah gitu ya, tidak banyak misklik atau langsung cepatlah ketika dia memencet atau melihat UI dan UX-nya gitu. Nah, apakah ketika user sudah merasa nyaman dan aplikasinya ini sudah berjalan, katakanlah berapa bulan lah, masuk 1 tahun atau 2 tahun, apakah itu perlu di-revamp lagi untuk ke depannya? Oke, siap. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya, silakan dijawab Mas. Kang. Terima kasih Kang Nul.
Ini pertanyaan sangat menarik ya terkait apakah perlu kita melakukan revamp atau enggak. Jadi kalau di sisi kami, pengalaman kami selama ini, jadi yang pertama kami lakukan itu ketika melakukan mendefine sebuah produk itu kita harus punya roadmap-nya ya. Jadi kita harus tahu kapan kita melangkah ke sini, kapan kita melangkah ke sini. Jadi itu roadmap itu di-define dari si PO-nya kita, dari si leader-nya kita. Jadi itu yang jadi patokan kita kapan kita harus nge-revamp, kapan kita harus melakukan redesign, itu yang jadi patokan yang pertama. Terus yang kedua adalah kadang permasalahan itu nggak datang dari sisi user aja, tapi datang dari sisi business requirement juga. Jadi ketika misal si business requirement pengen dia ingin nih, kita ada sebuah bisnis model baru nih, terus kita pengen bisa fitur ini dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, kita lakukan nih validasi dulu ke user. Apakah user betul-betul butuh enggak nih si fiturnya ini. Nah, terus gimana kita akan buat journey-nya dari si fitur ini ketika kita mau masukkan ke dalam aplikasi. Itu sih yang selama ini menjadi requirement kami. Jadi emang kalau kita bicara tentang aplikasi ya, jadi sebenarnya nggak ada berhentinya sih kita melakukan. Kalau di metode design thinking kan juga kita terus melakukan iterasi terus-terusan ya. Jadi emang nggak ada, kalau kata sempurna itu nggak ada di dalam sebuah aplikasi. Yang ada adalah kita melakukan adjust aplikasi itu terkait zamannya seperti apa, perubahan zamannya seperti apa, kemudian terkait kebutuhannya user seperti apa. Karena kan biasanya user kita juga ini kebutuhannya semakin lama semakin kompleks lah. Gitu. Jadi emang benar-benar nggak ada kata berhenti untuk melakukan peningkatan atau improvement dalam sebuah aplikasi. Itu sih kalau begitu. Menurut pendapat pribadi saya. Jadi selama user masih nyaman dan juga masih relevan dengan zaman yang ada, untuk redesign dan reform itu belum begitu perlu. Seperti itu. Enggak juga sih. Tapi kita tergantung roadmap-nya lagi. Balik lagi roadmap-nya. Apakah ada penambahan fitur lagi dari sisi bisnis atau si bisnisnya ini pengen pivoting nih, pengen ekspansi ke sektor lain gitu. Nah, terus kita pengen inject ke aplikasi itu. Jadi kan itu tergantung roadmap-nya lagi. Gitu. Oh, begitu. Iya. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas. Oke, Mas. Oke, ada lagi? Terima kasih ya tadi Mas Nul. Ya. Silakan. Mas Yanu. Oh ya, Mas Yanu, silakan Mas. Halo Mas Agil. Ya, siap Mas. Ya, silakan Mas. Yanu ya. Mungkin keadaan kantornya Mas Agil sama kayak kantor saya. Cuman bedanya saya di logistik bisnis. Oke, siap Mas. Jadi ada case di mana PO saya tuh mau ada fitur yang user tuh nggak butuh ketika di testing. Ya, betul. Nah itu bagusnya fitur itu tetap ada atau enggak. Jadi kita mau milih yang mana? Dilema ya? Iya. Ya, silakan Kang. Ya, terima kasih. Jadi case-nya hampir sama lah dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang besar mungkin ya. Terus corporate yang jelas. Adaptasi, iya betul. Perusahaan yang pengen adaptasi metode agile lah gitu, yang lagi sedang hybrid, yang lagi transformasi. Jadi banyak case di kami juga itu sebenarnya secara feature user nggak butuh gitu. Nah, kami lakukan riset, terus kami validasi ke user, ternyata user nggak butuh. Terus kita sampai nih ke PO-nya. Gini, ini ternyata nggak dibutuhin user. Ketika diinjek ke dalam aplikasi, ini akan justru memberatkan aplikasi. Ya, tapi mau gimana lagi? Kita kan tugasnya hanya bisa memberikan deliverable berupa itu. Nah, keputusan kembali lagi ke PO-nya. Apakah dia akan ikut dengan apa yang menjadi deliverable-nya kami itu sebagai UX. Apakah dia akan ikut itu atau dia akan ambil keputusan sendiri gitu. Jadi kami kalau jujur ya, kalau di perusahaan kami sendiri, kami itu hanya sebatas memberikan deliverable-nya. Apakah ini dibutuhkan user? Kalau dibutuhkan user, seperti apa rancangannya, seperti apa strateginya, itu yang kami deliverable ke PO. Nah, keputusannya balik lagi ke PO-nya. Apakah PO-nya mau develop atau enggak, atau mau tetap maksain kehendaknya, seperti itu sih. Karena beberapa PO juga mungkin ada titipan dari level manajemen di atas gitu. Menarik sih. Ya, gimana Mas Yanu? Ada lagi? Iya, udah sih. Udah ya. Soalnya keadaan enterprise-nya mungkin sama banget. Iya. Jadi mungkin mau baca materi lagi yang Mas Agil baca, mungkin kontak via IG. Siap. Masih Mas. Iya.
Oke, itu Mas Yanu ya. Yang terakhir mungkin ini pertanyaan ya Kang ya. Mungkin ada lagi yang lain. Kalau misalkan nggak ada yang tanya, kita akan tutup karena memang sudah lebih dari 1 jam nih. Ada lagi satu pertanyaan lagi dari teman-teman? Sok, mangga, mangga. Ini, halo, silakan, silakan. Ini ada pertanyaan tapi lewat chat ya. Udah nggak apa-apa lah. Gini Kang, ini ada pertanyaan dari Muhammad Maulana tuh. Bagaimana cara mencari masalah dan membuat solusi yang tepat? Nah, ini. Gimana nih Kang? Betul. Salah satu tugasnya researcher itu memang ya cari masalah ya. Cari masalah. Cari masalah. Nah, karena saya bawain materi di sini adalah usability testing, itu mungkin bisa salah satu menjadi metode untuk teman-teman untuk mencari sebuah permasalahan. Jadi teman-teman bisa pakai usability testing, atau misal yang lagi tren sekarang, misal etnografi, atau kemarin kalau sempat ikutan acaranya Giza Lab itu tentang digital etnografi atau disebut etnografi itu juga bisa jadi metode. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita menjadikan permasalahan, dan bukannya hidup kita ini adalah penuh dengan masalah ya. Nah, itu hidup sudah perih Mas, jangan banyak masalah ya Kang ya. Betul. Nah, itu yang bisa kita jadikan landasan. Tapi kalau metode-metodenya teman-teman bisa gunakan usability testing salah satunya. Itu adalah salah satu metode untuk mencari sebuah permasalahan. Dan membuat solusi yang tepat ini agak berat ya, karena kita kalau di Telkomsel sendiri itu tahapannya itu ketika misal kita udah dapet permasalahan, terus kita jadi kita punya tim sendiri kan, dan timnya juga itu nggak besar-besar amat. Di tempat saya sendiri cuman ada 4 orang, jadi researcher, desainer sama UX designer 2 sama UI designer 1. Nah, habis kami cari permasalahan bareng-bareng nih, jadi kita kerjanya bareng-bareng terus. Habis kita cari permasalahan bareng-bareng, terus kita habis itu kita brainstorm bareng-bareng, kita affinity bareng-bareng, kita ideation bareng-bareng gitu. Jadi terus kita simpulkanlah solusinya. Nah, biasanya solusi yang kami simpulkan itu juga itu based on data. Misal kita lakukan competitive analysis dulu, terus kita literatur review dulu. Jadi emang nggak murni dari hasil brainstormingnya kita juga, tapi kita ada baseline kayak literatur, kayak ada competitive analysis yang kita ambil. Kemudian kita bikin wireframe-nya, setelah itu baru kita sketch dan kita bikin prototyping bareng-bareng. Habis itu yang paling pentingnya lagi adalah kita mengetahui bahwa solusi kita tepat atau enggak itu adalah dengan cara kita validasi lagi kepada user. Jadi pain-nya kita pada awal kita dapat usability testing, kita dapat permasalahannya, kita dapat problemnya dari si user, kita dapat unmet needs-nya dari user. Kemudian terakhir kita validasi lagi ke user itu sendiri. Dari ibaratnya ini adalah sistem demokrasi dari UX lah. Dari user untuk user dan oleh user lagi gitu. Jadi kita validasi apakah user sudah terselesaikan dengan solusi yang kita buat. Masalahnya sudah terselesaikan dengan solusi yang kita buat. Itu sih mungkin Mas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Kang Agil. Ini mungkin yang itu pertanyaan terakhir ya Kang ya. Siap Mas. Terus mungkin ini ada satu mungkin closing statement atau mungkin mungkin tipsnya nih Mas. Kalau misalkan kita mau mau jadi UX researcher ini untuk pertama kali kita harus belajar apa gitu loh Mas. Kang. Ya, betul. Terima kasih nih. Jadi mungkin saya balik lagi, saya background-nya adalah telekomunikasi. Gitu. Saya bukan seorang researcher, tapi balik lagi kita kebalik dari quote yang saya statement dari awal bahwa kita bisa jadi apa saja yang kita inginkan. Yang penting kita punya passion, kita punya semangat, kita punya niat yang baik lah. Nah, pertama kali ketika alhamdulillah kalau di Telkomsel itu difasilitasi karena kami tergabung dalam expert talent pool yang emang di-develop khusus untuk UX ini. Nah, pada saat saya pertama kali masuk expert talent pool ini kan kita harus ikut rekrutmennya, kita harus seleksi. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya pertama kali itu adalah baca tulisan-tulisannya Kang Boris. Kemudian saya dengar podcastnya Kang Boris, karena Kang Boris ini juga adalah salah satu role model saya ya di UX di sana, karena beliau itu meskipun sudah ekspor tapi
beliau selalu haus akan ilmu. Nah, yang pertama kali saya lakukan adalah saya baca-baca tulisannya, kemudian saya di sana kan dia merekomendasikan berbagai macam buku, salah satunya misal Jesse James Garrett itu yang elemen experience tadi yang saya jelaskan di slide-nya. Kemudian baca bukunya About Fast yang bukunya Alan Cooper. Nah, itu saya juga baca, itu hampir 1000 halaman. Itu agak ngap-ngapan juga bacanya. Tapi banyak insight yang kita dapat. Dan yang paling penting ketika kita ingin bisa betul-betul di bidang ini, yaitu kita harus learning by case. Jadi itu adalah salah satu metode yang paling cepat untuk kita bisa beradaptasi ke dunia yang baru gitu. Jadi kita belajar by case-case atau kita bikin case-case sendiri lah gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, ya terima kasih Kang Agil untuk sharingnya teman-teman yang memang ini memang di pertemuan kita yang kedua di Portal UX. Mudah-mudahan minggu depan nggak minggu depan ya, mungkin sekitar tanggal 20 nanti ada sharing lagi dari teman-teman yang lain. Dan terima kasih Kang Agil untuk sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang memang ingin belajar tentang menjadi seorang researcher. Terima kasih juga sudah hadir teman-teman yang ini hampir ada berapa orang ya, hampir 80-100 orang nih yang udah hadir. Oh iya, bisa di-share materinya nggak Mas nih katanya, Kang Agil? Oke. Materi slide share-nya tadi ya, slide-nya itu ya. Mungkin agak tricky aja sih. Saya akan share materi saya, tapi dengan 2 syarat gitu. Yang pertama, mungkin teman-teman bisa baca tulisan saya di Medium. Jadi biar saya semangat juga nulisnya, bisa pertama follow aja saya di Medium, kemudian habis follow, capture, terus Instagram saya di DM aja. Nanti saya kirimkan via Instagram itu materinya. Mungkin itu ya, Kang. Nggak apa-apa boleh, ya, boleh. Boleh. Jadi biar kita secara interaksi, nggak satu arah, tapi kita bisa interaksi secara langsung. Nanti saya akan callback juga sih. Gitu. Keren kayak gitu. Mungkin itu sih caranya, Kang. Oke, boleh. Ya. Mungkin kita close aja lah, Kang ya. Karena memang sudah hampir 1,5 jam. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Kang Agil juga ketemu di tanggal 20. Nanti ada yang sharing juga. Boleh. Nanti teman-teman yang mau sharing, karena memang ini forum dari kita untuk kita sebenarnya. Jadi bukan podcast webinar ini memang diadakan untuk saling kita berbagi, saling sharing ilmu, karena memang kayak Kang Agil tadi bilang, semakin kita sharing itu semakin mengasah keterampilan kita ya, Kang ya. Ya, betul. Jadi semakin tajam karena kita sharing dengan orang, itu bukan berarti kita kita pelit ilmu, tapi kita semakin banyak kita banyak berbagi, akan semakin banyak ilmu yang kita dapat. Oke. Gitu aja ya Kang ya. Terima kasih Kang Agil ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa meet up ya setelah ada COVID ini, kita nge-meet up di mana gitu ya. Boleh, cocok Kang. Di Bandung cocok ya? Boleh Kang, cocok. Atau di Jakarta gitu ya. Cocok. Siap Kang. Hatur nuhun Kang Agil, teman-teman yang sudah hadir, ketemu minggu depan ya. Ya, hatur nuhun Kang Agil ya. Ya, sama-sama Kang. Ya.